Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Malam tiba, dan di langit yang gelap, bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul, bersinar terang. Han Li duduk bersila di tengah alun-alun batu putih, menatap ke langit. Matanya seperti cermin, memantulkan sedikit cahaya bintang. Pola waktu Dao pada roda kebenaran hanya bisa dipulihkan setiap tahun, dan butuh waktu yang sangat lama. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk keluar, Han Li harus menunggu dengan lambat. Selama periode ini, dia berencana untuk terus berlatih seni energi bintang surgawi besar untuk membuka lubang yang lebih misterius dan mencoba menerobos alam untuk mencapai tingkat Dewa Emas. Dengan lemparan biasa, cahaya kristal biru terbang keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi puluhan aliran cahaya, bertaburan pada posisi bintang 81 seperti bunga peri yang berhamburan. Begitu batu-batu bintang ini jatuh ke dalam susunan, permukaannya segera berkelebat dengan cahaya kristal, menyebarkan potongan-potongan cahaya bintang, menerangi seluruh alun-alun. Pada saat yang sama, Han Li membuka mulutnya dan meludahkan 7 cincin bintang biru satu per satu. Mereka berputar di udara, tersebar, dan melayang di langit malam. Meskipun Seven Glorious Star Rings bukan bagian dari formasi, tapi masih merupakan harta karun bintang, jadi masih sangat berguna untuk mengumpulkan kekuatan cahaya bintang. Karena itu, Han Li secara alami tidak akan membiarkannya tergeletak begitu saja. Saat dia membuat gerakan tangan dan melantunkan, cahaya bintang di atas seluruh formasi mulai meluas secara bertahap, menutupi seluruh kotak sedikit demi sedikit. Han Li memandangi langit malam yang dalam. Dia hanya merasa bahwa jarak antara dia dan langit malam sepertinya menyempit dengan cepat. Bintang-bintang yang tampak kecil di masa lalu menjadi semakin besar, dan cahaya di atasnya menjadi semakin kuat. Setiap bintang tampak seperti versi miniatur matahari, menyilaukan hingga ekstrim. Pada saat ini, jika ada orang luar yang hadir, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa mata Han Li tidak lagi memiliki pupil hitam. Seluruh matanya menjadi seputih salju, seolah dipenuhi dengan cahaya bintang yang berkilauan. Bang! Suara keras terdengar. Cahaya bintang di langit tiba-tiba menjadi cerah, dan cahaya bintang seputih salju yang tak terhitung jumlahnya mengembun di atas langit, berubah menjadi ratusan berkas cahaya seputih salju yang ditembakkan dari langit malam, langsung menutupi seluruh kota yang hancur. Di antaranya, 7 berkas cahaya yang diproyeksikan melalui Seven Glorious Star Ring sangat tebal dan padat. Di tengah kota, alun-alun tempat arai pengumpulan bintang siklus surgawi berada bergetar hebat, dan semua batu bintang menyala dengan sinar putih, menembak ke arah Han Li di tengah. 81 pilar cahaya bintang menghantam tubuh Han Li secara serempak, dan serangkaian ledakan menggelegar segera terdengar. Han Li mengeluarkan erangan teredam, dan serangkaian suara berderak terdengar dari tulangnya seolah-olah itu adalah biji kacang. Di permukaan tubuhnya, 18 lubang misterius yang sebelumnya terkondensasi mekar pada saat yang sama, dan pusaran kecil muncul satu demi satu, menarik cahaya bintang di langit untuk mengembun ke dalamnya. Semburan kekuatan bintang yang kuat memenuhi tubuhnya, dan titik akupuntur mendalam Han Li segera terasa kembung. Jejak rasa sakit melintas di matanya, dan dia mengatupkan giginya, membiarkan lubang misterius yang terbentuk terus menyerap cahaya bintang. Pada saat ini, formasi di bawah tubuhnya bergetar, dan pusaran kosong muncul dari udara tipis di bawah tubuhnya. Kekuatan hisap yang tak terlihat keluar darinya, menarik cahaya bintang putih yang menutupi seluruh alun-alun ke arah tubuh Han Li. Semua pilar cahaya seputih salju yang turun dari langit dipelintir dan dibengkokkan oleh ledakan kekuatan ini, dan semuanya meluncur langsung ke arah Han Li. Saat itu, formasi konvergensi bintang siklus surgawi seperti samudra luas yang dibentuk oleh lebih dari 100 air terjun, dan Han Li seperti perahu kecil yang hanyut di permukaan samudra.
Yang harus dia lakukan hanyalah meluangkan waktu dan menjara air. Namun, segalanya berbeda sekarang. Ratusan air terjun cahaya bintang mengalir pada saat yang sama, dan kekuatan cahaya bintang yang terkandung di dalamnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah kekuatan yang tak tertahankan jatuh dan menimpa tubuh Han Li. Di bawah tekanan kekuatan agung ini, tubuh Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar ke depan, dan seluruh tubuhnya hampir jatuh ke tanah. Untaian benang cahaya bintang yang sangat tipis menembus setiap inci pori-porinya, dan darah langsung membasahi pakaiannya. Namun, dalam sekejap mata, darah yang merembes keluar diuapkan oleh cahaya bintang, dan menghilang tanpa bekas. Han Li mengatupkan giginya, dan raungan rendah terdengar dari dalam tenggorokannya. Dia menekan tangannya di lututnya, dan pembuluh darah di lengannya menonjol saat dia gemetar dan perlahan mendorong tubuhnya ke atas. Kulitnya telah diterangi oleh cahaya bintang yang memasuki tubuhnya, dan hampir tembus cahaya. Melalui lapisan pakaian, seseorang bisa melihat pembuluh darah dan tulang di tubuhnya. Saat ini, Han Li mengangkat tangannya dan melambaikannya. Sinar cahaya ditembakkan, dan langsung berubah menjadi layar raksasa. Itu terbang dengan suara siulan, dan melayang di atas kepalanya. Layarnya gelap dan tembus cahaya, dan bertatahkan manik-manik biru jernih. Itu tampak seperti langit malam berbintang, dan itu adalah bagian yang sama yang dia ambil dari aula tempat seni asal bintang siklus besar disembunyikan. Layar melayang di atasnya, dan di bawah iluminasi cahaya bintang, semua manik-manik biru meledak dengan cahaya terang. Bagan bintang miniatur segera muncul dari layar, berkilauan dengan cahaya bintang. Pada saat yang sama, seluruh layar menjadi semakin tembus cahaya, dan akhirnya menjadi sepenuhnya ilusi, berubah menjadi selubung cahaya hitam yang menyelimuti Han Li. Cahaya bintang yang memenuhi langit jatuh ke layar, menyebabkannya bergelombang seperti permukaan laut. Di bawah perlindungannya, tekanan pada tubuh Han Li sedikit berkurang, dan itu tidak lagi tak tertahankan. Dia perlahan menghembuskan napas, dan tangannya membentuk segel. Matanya terpejam, dan dia mulai dengan sepenuh hati menyerap kekuatan cahaya bintang. Waktu berlalu, dan tahun-tahun berlalu. Pada malam hari, Han Li menarik cahaya bintang dari langit berbintang untuk memenuhi tubuhnya, dan pada siang hari, dia menggunakan batu bintang sebagai sumber untuk mengolah seni asal bintang siklus besar siang dan malam. Hari demi hari, tanpa istirahat. Selama beberapa tahun pertama, Han Li akan memulihkan sekelompok time concealment rune setiap tahun. Setelah itu, dia akan menghentikan kultivasinya untuk pergi ke taman dan mencoba menguraikan rune penyembunyian mimpi di platform batu, tetapi tidak berhasil. Setelah itu, dia tahu di dalam hatinya bahwa istana Dewa Netherfrost di dunia luar seharusnya sudah lama ditutup, sedangkan tidak ada hal tak terduga yang terjadi di alam rahasia kecil ini, jadi dia malah menenangkan diri dan berkultivasi dengan sekuat tenaga. Tidak lama kemudian dia memadatkan Profound Aperture ke-19. Setelah itu, meskipun kultivasi seni siklus bintang besar, tidak bisa dikatakan lancar, tidak ada tikungan dan belokan besar. Han Li juga tenggelam di dalamnya, dan perlahan melupakan berlalunya waktu. Dalam sekejap mata, 500 tahun telah berlalu. Pada malam ini, lebih dari 100 berkas cahaya bintang jatuh dari langit, memancarkan cahaya seputih salju yang menerangi seluruh kota yang hancur seolah-olah siang hari. Han Li duduk bersila di tengah alun-alun, diselimuti sinar putih, dan seluruh tubuhnya sangat transparan, seolah-olah dia diukir dari batu giok, sebening kristal. Rambut panjangnya yang awalnya hitam legam, tersebar di belakangnya, telah menjadi seperti segenggam perak, sebening kristal. Di pinggang tubuhnya, gumpalan cahaya bintang mengembun, memancarkan cahaya biru yang mencolok, dan aperture baru yang dalam dibuka. Pada titik ini, ke-36 lubang yang dalam telah dipadatkan,
dan seni asal bintang siklus besar akhirnya dikembangkan ke tahap sukses besar. Terdengar suara yang lembut. Tiba-tiba, layar hitam di atas kepala Han Li yang bertindak sebagai penyangga tiba-tiba hancur, dan pilar besar cahaya bintang yang menyatu ke arahnya juga perlahan menghilang. Pada akhirnya, itu berubah menjadi lapisan tipis cahaya kabur yang menghilang menjadi kehampaan. Cahaya seluruh kota yang hancur meredup, dan kembali ke keadaan semula. Han Li perlahan membuka matanya, dan berdiri dari tanah. Film real ekstrim yang menyelimuti seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya, dan menjadi lebih padat dan tebal. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengepalkan tinjunya, dan sepertinya mendengar sedikit suara di telinganya. Kemudian, cahaya berkilau mengembun di telapak tangannya, seolah dipenuhi dengan kekuatan aneh. Dia tahu bahwa ini karena aperture yang dalam baru saja terbentuk, dan kekuatan bintang-bintang di tubuhnya belum stabil, dan itu akan segera kembali ke keadaan semula. Meskipun aku mengira kultivasi ini akan memakan banyak waktu, aku tidak menyangka akan memakan waktu begitu lama. Han Li menghela nafas, dan bergumam. Kemudian, dia sedikit mengangkat alisnya, dan menatap langit malam yang dalam, lalu dia mundur selangkah, mengangkat tinjunya, dan dengan keras meninju ke arah langit. Aura tinju yang sangat kuat bersiul, dan mengembun menjadi angin astral putih yang terlihat dengan mata telanjang, dan langsung melesat. Semburan suara menderu datang dari kehampaan, dan malam sepertinya hampir runtuh di bawah pengaruh kekuatan ini. Kekosongan itu tampaknya telah membentuk area berlubang yang telah diledakkan oleh aura tinju, dan aliran udara di sekitarnya mengalir ke dalamnya, dan suara siulan terdengar. Setelah angin putih terbang sejauh ratusan kaki, kekuatannya berangsur-angsur melemah, dan akhirnya menghilang. Han Li menatap kekosongan yang bergetar, dan matanya berkilat puas. Dia perlahan menarik telapak tangannya. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya pada pukulan sebelumnya, tetapi menilai dari kekuatan Qi, itu tidak kurang dari pukulan sebelumnya yang dia buat ketika dia mengolah paruh pertama teknik bintang surgawi besar. Menurut perkiraannya, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan platform batu saat ini, dia mungkin tidak perlu naik ke level Dewa Emas untuk dapat mengalahkannya, tetapi pada saat itu, seluruh wilayah rahasia kecil akan runtuh. Han Li menarik kembali gerakan tangannya, dan cahaya biru di tubuhnya menghilang, dan membran polaritas nyata di permukaan tubuhnya juga menghilang. Sekarang, kultivasinya telah mencapai puncak dewa sejati, dan hanya ada 36 lubang keabadian yang tersisa untuk dibuka sebelum mencapai tubuh Dewa Emas. Namun, karena dia telah mengolah 36 lubang abadi, secara alami tidak sulit untuk memadatkan lubang abadi terakhir sebelum menjadi Dewa Emas. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah bukaan abadi terakhir dalam 3 penurunan bukaan. Kesengsaraan ini tidak dapat dihindari, dan itu adalah jalan bergelombang yang harus dia lalui untuk naik ke tingkat Dewa Emas. Meskipun menumbuhkan aperture abadi dan menguasai kekuatan hukum bermanfaat untuk ini, lagi pula, dia belum melihatnya dengan matanya sendiri, juga tidak mengalaminya secara pribadi, jadi dia masih sedikit khawatir. Han Li menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk melihat bulan sabit. Dia tidak berencana untuk terus berkultivasi malam ini. Sosoknya melompat ringan, dan dia terbang. Setelah sekejap, dia mendarat di atap sebuah gedung tinggi. 3 hari kemudian, matahari sudah tinggi di langit. Sosok Han Li muncul kembali di Whitestone Plaza. Pada saat ini, matanya sangat jernih, dan baik kekuatan spiritual abadi di dantiannya maupun kekuatan indera spiritualnya telah disesuaikan dengan kondisi puncaknya. Dia melihat sekeliling sebelum mengangkat tangan dan mengayunkan lengan baju ke udara untuk melepaskan sambaran petir keemasan, yang kemudian memudar untuk mengungkapkan Taois Xie. Taois Xie menilai Han Li dengan senyum tipis, dan berkata, "Kamu tampaknya bersemangat tinggi,
rekan Daois Han, sepertinya kamu telah membuat beberapa kemajuan dalam basis kultivasimu. Selamat, saya memang telah membuat beberapa kemajuan. Sudah beberapa abad sejak saya di sini, dan saya tidak tahu seperti apa situasi di luar. Hari ini, saya berencana untuk melakukan upaya lain untuk menerobos ke tahap Dewa Emas untuk melihat apakah saya dapat meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Meskipun ruang ini ditutup, masih ada banyak risiko tak terduga yang terlibat dalam membuat terobosan, jadi saya harus menyusahkan Anda untuk menjaga saya, rekan Daois Xie, kata Han Li sambil tersenyum. Jangan khawatir, jawab Daois Xie dengan anggukan. Begitu dia selesai berbicara, kilat keemasan melintas di sekujur tubuhnya. Tubuhnya bergoyang, dan seluruh tubuhnya menyatu ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia duduk dengan menyilangkan kaki. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan semburan cahaya biru muncul di hadapannya, memperlihatkan 3 atau 4 botol porselen giok putih dan kotak giok yang rumit. Dia melambaikan tangannya di udara, dan sumbat salah satu botol giok terbang dengan sendirinya, memperlihatkan pil emas samar seukuran lengkeng. Ini tidak lain adalah pil rotasi segudang yang telah dia sempurnakan untuk membantu para kultivator dewa sejati tahap akhir dalam meningkatkan basis kultivasinya. Han Li mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum menelannya. Begitu pil itu masuk ke perutnya, kekuatan obatnya segera menyebar, berubah menjadi arus hangat yang mengalir ke meridiannya. Namun, dibandingkan dengan dampak kuat yang dia rasakan saat pertama kali meminum pil, itu sudah menjadi jauh lebih lembut. Di satu sisi, ini disebabkan oleh fakta bahwa dia telah mengonsumsi terlalu banyak pil ini, dan di sisi lain, fisiknya telah mengalami perubahan yang signifikan setelah mencapai tahap kesuksesan seni bintang surgawi besar. Daging, tendon, dan tulangnya semuanya telah diperkuat sampai batas tertentu, menjadikannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Alis Han Li berkerut sedikit saat dia menjentikkan jarinya, dan 2 lagi pil rotasi segudang ditembakkan sebelum ditelan ke perutnya. Kemudian, dia memejamkan mata, membentuk segel tangan, dan mulai berkultivasi dalam diam. Bersamaan dengan suara nyanyian, lapisan cahaya keemasan muncul di permukaan tubuhnya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Waktu berlalu dengan lambat, dan sebelum dia menyadarinya, lebih dari 1 dekade telah berlalu. Kalau dipikir-pikir, terlepas dari apakah itu 500 tahun yang Han Li habiskan untuk mengembangkan seni bintang surgawi besar atau 1 dekade terakhir, reruntuhan kota ini tampaknya tetap sama seperti ketika dia pertama kali tiba. Meskipun juga mengalami matahari dan bulan terbit dan terbenam di timur dan angin serta awan mengalir, ia tidak pernah melihat perubahan musim, tumbuh-tumbuhan layu dan subur. Bahkan lumut licin yang terlihat di mana-mana di kota ini selalu mempertahankan warna hijau tua. Di pinggir kota, Daois Xie berdiri di atap paviliun bambu bertingkat 3. Jubahnya berkibar kencang ditiup angin, tapi dia tetap diam seperti patung saat dia menghadap ke kota. Akhirnya kita sampai pada saat ini, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan perlahan berkata. Begitu suaranya menghilang, ledakan keras meletus dari pusat kota, menyebabkan seluruh reruntuhan kota bergetar hebat. Seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke langit, menembak langsung ke awan di luar 9 surga. Di langit di atas alun-alun, lapisan awan gelap berkumpul dari segala arah, berjatuhan dan melonjak hebat. Tidak lama kemudian, awan gelap tersebut berubah menjadi pusaran awan gelap dengan diameter puluhan mil. Saat pusaran berputar, ada kilatan petir, seolah-olah ada banyak binatang buas yang dipenjara di dalamnya, mengeluarkan raungan teredam. Han Li duduk di dalam pilar cahaya emas dengan pakaian compang camping, dan sepertinya ada lapisan film emas di ototnya yang ramping. Rambutnya berdiri tegak, dan dia tampak seperti Buddha-Buddha yang marah.
Semua 35 lubang abadi yang tidak terkunci memancarkan cahaya terang, dan pusaran emas mengembun di dalam lubang abadi ke-36 di tengah dadanya, yang hanya berjarak sedikit dari sepenuhnya tidak terkunci. Tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba membuka matanya, dan dia melepaskan raungan yang menghancurkan bumi. Pusaran di depan dadanya segera mulai berputar dengan keras, dan gumpalan roh ki langit dan bumi yang terlihat dengan mata telanjang segera melonjak ke arah bukaannya. Sepertinya ada angin siulan yang masuk, dan bukaannya seperti selokan yang luas, seolah tidak bisa diisi sama sekali. Itu terus menyerap semangat ki langit dan bumi dari segala arah untuk memperkuatnya. Ekspresi Han Li serius, dan dia tidak santai sama sekali. Tangannya terus-menerus membuat gerakan tangan, membimbing arah roh ki sambil dengan hati-hati mengontrol kecepatan penyerapan bukaan abadi untuk mencegahnya rusak karena fondasi yang tidak stabil. Setelah sekitar 1 jam, kecepatan roh ki langit dan bumi perlahan melambat, dan cahaya pada bukaan menjadi semakin terang, dan secara bertahap menjadi stabil. Saat ini, Han Li sudah berkeringat deras, tapi dia tetap menolak untuk mengendurkan gerakan tangannya. Dia selalu berhati-hati, jika terjadi perubahan yang tidak terduga. Tiba-tiba, terdengar gemuruh keras di langit. Awan gelap dan guntur yang telah lama ditekan akhirnya meletus, dan pilar petir hitam yang lurus seperti tombak menembus awan dan menabrak Han Li. Hati Han Li tergerak saat dia mengangkat tangan, dan tinju yang diselimuti cahaya bintang dengan kejam menyerang ke arah langit. Peng, 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 peng. 7 pukulan berturut-turut. 7 proyeksi kepalan cahaya bintang yang berukuran beberapa puluh kaki terbang seperti kilat, melepaskan cincin cahaya bintang yang menghubungkan 7 proyeksi kepalan bersama untuk membentuk penghalang cahaya perak yang menyilaukan. Pilar petir hitam menembus lurus ke bawah dan langsung menabrak tirai cahaya perak, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Penghalang cahaya perak bergetar hebat, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan musnah. Seluruh penghalang cahaya perak menghilang, dan khususnya, sebuah lubang besar terbuka di area yang telah dihantam oleh pilar petir. Pada saat yang sama, gemuruh yang lebih keras terdengar dari pusaran awan gelap di langit. Seolah marah, pilar petir hitam yang 2 kali lebih tebal dari sebelumnya merobek awan sekali lagi dan menghancurkannya. Tao Xie memandang dari jauh dengan kilatan cahaya keemasan di matanya, dan dia menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, dia muncul di antara Han Li dan pilar petir dengan petir emas berputar di sekitar tubuhnya, dan mengangkat tangan untuk menemui pilar petir emas secara langsung. Lapisan petir emas tiba-tiba muncul di lengannya, dan seluruh tangannya berubah menjadi penjepit kepiting emas besar yang menjepit pilar petir hitam. Petir yang mengejutkan bergema, dan kilat keemasan melesat keluar. Pilar petir hitam itu segera terbelah menjadi 2 dan tiba-tiba terbuka. Itu kemudian berubah menjadi sangkar petir berbentuk bola yang menyelimuti seluruh tubuh Tao Xie. Omong kosong. Tao Xie berteriak kaget saat dia membuat gerakan meraih ke arah luar kandang lagi. Namun, itu sudah terlambat. Di luar sangkar listrik berbentuk bola, cahaya hitam bersinar ke segala arah, dan tali listrik hitam setebal lengan ditembakkan, menyapu ke segala arah, menyebabkan kehampaan di sekitarnya bergetar dan berderak. Salah satu cambuk petir hitam menghantam punggung Han Li dalam proses yang tampaknya lambat, tapi sebenarnya cukup cepat. Semburan bunga api hitam meletus, dan punggung Han Li langsung hangus menjadi hitam. Alisnya berkerut saat dia buru-buru menatap dadanya. Di dalam bukaan abadi yang baru saja terbentuk, seutas cahaya hitam yang setipis sehelai rambut tiba-tiba muncul sebelum menyebar seperti jaring laba-laba, mewarnai sebagian besar bukaan menjadi hitam pekat. Jantung Han Li tersentak, dan pupil matanya berkontraksi. Meskipun dia belum pernah mengalaminya sebelumnya, terlihat jelas dari pemandangan ini bahwa pembusukan bukaan dari 3 penyakit busuk akhirnya tiba. Meskipun Han Li sudah mengantisipasi ini,
dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak sadar sesaat ketika itu benar-benar terjadi. Sejak zaman kuno hingga sekarang, ada banyak kultivator luar biasa yang mengalami pasang surut di jalur kultivasi, mengatasi semua rintangan, dan ditambah dengan berbagai pertemuan kebetulan, mereka akhirnya menerobos kemacetan selangkah demi selangkah dan menantang langit untuk atasi kesengsaraan untuk menjadi dewa. Setelah itu, mereka mengalami tempering bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya menjadi terkemuka dari segudang dewa dan bertahan hingga puncak alam dewa sejati. Tepat ketika mereka akan mengambil lompatan itu dan menjadi dewa emas, pembusukan aperture akan menimpa, dan semua yang telah mereka kembangkan dengan susah payah akan sia-sia. Rumor mengatakan bahwa peluruhan bukaan tidak seperti dua peluruhan sebelumnya. Itu cepat dan ganas, seperti api padang rumput. Setelah satu lubang membusuk, itu akan segera menyebar, dan segera, 30 lebih lubang abadi yang dibuka dengan susah payah semuanya terinfeksi, menyebabkan mereka membusuk. Setelah semua lubang abadi membusuk, tubuh dewa sempurna juga akan membusuk, dan semua kekuatan spiritual abadi akan menghilang. Semua upaya kultivasi akan sia-sia, dan kultivator pada akhirnya akan menjadi lumpuh tanpa ada kesempatan untuk kembali. Semua perhatian Hanli tertuju pada lubang itu, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman. Dia takut lubang abadi di tubuhnya akan terinfeksi oleh benang hitam satu persatu, dan kemudian akan membusuk satu persatu. Ini adalah perasaan yang sangat aneh yang tidak dapat dipahami secara mendalam kecuali dialami secara pribadi. Seolah-olah dia dengan susah payah menanam teratai hijau, tetapi saat kuncup bunga itu mekar, seseorang menjatuhkan setetes racun yang mematikan ke atasnya. Seluruh teratai, dari jantung teratai hingga kelopak hingga akarnya, terinfeksi oleh racun dan membusuk dengan cepat. Saat dia akan menggunakan kekuatan hukum waktu untuk menghadapinya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Bukaan yang setengah diwarnai dengan cahaya hitam masih setengah hitam dan setengah putih, dan tidak secepat api seperti yang dijelaskan dalam buku-buku kuno.